Selamat datang kembali di Topik Kesiangan. Tempat kita belajar hal-hal yang lagi ramai di sekitar kita, yang pasti dengan cara yang santai dan rileks. Betul banget, karena apapun yang terjadi di sekolah atau di lingkungan kita, pasti ada sisi yang bisa kita pelajari bareng-bareng. Dan hari ini kita bakal bahas salah satu topik yang pasti pernah kita lihat sendiri di sekitar kita. Yap, soal kenakalan remaja, khususnya pacaran negatif yang sering terjadi di area sekolah. Langsung aja kita lihat cuplikan beritanya. Sebagai sesama remaja, jujur, aku ngerti sih kalau di kalangan kita, pacaran itu dinormalisasikan. Tapi kalau sampai dilakukan di area sekolah dengan cara yang negatif, atau sampai mengganggu teman lain, nah itu yang bikin jadi masalah. Sekolah, itu tempatnya belajar, tempat kita mengejar masa depan. Kalau pacaran sampai bikin ribut, bikin gak fokus, atau malah jadi bahan omongan seisi sekolah, itu bukan cuma ngerugiin diri kita sendiri, tapi juga orang lain. Jadi menurutku, pacaran itu ya boleh-boleh aja, tapi kalian harus tahu tempatnya. Kalau dilihat dari sudut pandang sosiologi ya, perilaku pacaran di area sekolah itu termasuk gejala sosial, yaitu fenomena yang muncul di masyarakat dan dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang. Perilaku ini juga bisa dikategorikan sebagai penyimpangan sosial. Dampaknya bukan cuma ke perilaku individu, tapi juga bisa ke lingkungan. Teman jadi tidak nyaman, suasana belajar jadi terganggu, bahkan bisa memicu perilaku meniru dari siswa lain. Faktor penyebabnya juga bisa dari macam-macam, mulai dari kurangnya kontrol diri, pengaruh teman sebaya, sampai proses imitasi dari apa yang mereka lihat di media sosial atau lingkungan sekitar. Karena itu, sebagai remaja kita harus lebih sadar kalau perilaku kita bisa mengarah ke gejala sosial yang lebih besar kalau tidak dikontrol. Untuk melihat dampak pacaran pada remaja lebih jelas, kita akan terhubung dengan teman kita, Arnesa. Betul, di sana ada Arnesa yang bakal jelasin dampak positif dan negatif pacaran di kalangan pelajar. Langsung aja, kita ke sana. Terima kasih Steffi dan Zila. Halo guys, aku Arnesa. Di sini aku akan membersamai kalian untuk mengetahui lebih lanjut dari dampak negatif dan mencari dampak positif dari pacaran. Untuk memahami pengaruh pacaran pada remaja, perlu melihat bagaimana hubungan tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak. Dampak ini dapat muncul dalam bentuk tantangan maupun hal yang mengembangkan diri. Berikut penjelasan singkat mengenai dampak negatif dan positifnya. Yang pertama, untuk dampak negatif, mengurangi fokus belajar. Ketika perhatian terlalu banyak tertuju pada pasangan, waktu dan energi yang seharusnya dipakai untuk belajar dapat berkurang, sehingga prestasi dapat ikut menurun. Yang kedua, mengalami perubahan emosi. Hubungan yang belum stabil dapat menimbulkan kebingungan perasaan, seperti mudah tersinggung atau terbebani, karena belum memiliki kemampuan mengelola emosi secara matang. Yang ketiga, konflik atau kesalahpahaman. Kurangnya komunikasi yang jelas sering menyebabkan salah paham yang pada akhirnya menimbulkan ketegangan dan mengganggu aktivitas lain. Yang keempat, mengurangi interaksi sosial. Beberapa remaja menjadi terlalu bergantung pada pasangan sehingga waktu dengan teman atau keluarga berkurang, padahal dukungan sosial tetap penting. Nah, walaupun pertemanan dekat bisa menimbulkan beberapa dampak negatif, sebenarnya hal-hal tersebut dapat berubah menjadi sesuatu yang positif jika kita mampu mengelola dengan baik, menetapkan batasan, dan tetap memprioritaskan hal-hal penting dalam hidup. Kemudian ada dampak positif, yang pertama yaitu melatih komunikasi dan kerjasama, yang kedua meningkatkan empati dan kepedulian, yang ketiga membantu proses mengenal diri, yang keempat memberi dukungan emosional yang sehat. Terima kasih, saya Arnesa, saya kembalikan kepada Steffi dan Zila. Wow, penjabaran yang sangat jelas ya dari Arnesa. Kita jadi mengetahui dampak positif dan negatif dari pacaran. Lebih tepatnya bukan dampak positif dari pacaran, tetapi dampak positif ketika kita mau berteman dengan teman lawan jenis tanpa memandang gender. Setelah ini kita akan terhubung dengan Faiz. Faiz akan memberikan langkah pencegahan dan solusi mulai dari cara menghindari pacaran negatif, keluar dari hubungan buruk, sampai membantu teman dengan empati. Langsung aja kita ke Faiz. Terima kasih Steffi dan Zila. Halo guys, di sini saya akan membahas langkah-langkah pencegahan dan solusi yang bisa kita lakukan sebagai remaja. Sebagai remaja, kita sering menghadapi godaan untuk pacaran. Cara mengatasinya adalah dengan fokus pada kegiatan positif, mengembangkan diri, dan memastikan keputusan dibuat karena kesiapan, bukan tekanan dari teman. Jika berada dalam pacaran yang buruk, seperti merasa tidak dihargai atau tidak nyaman,
Kita perlu berani keluar, ceritakan pada orang yang dipercaya, lalu akhiri hubungan dengan jelas dan sopan. Membatasi komunikasi juga boleh dilakukan untuk menjaga diri. Untuk membantu teman yang terjebak hubungan tidak sehat, dengarkan tanpa menghakimi, berikan dukungan, bantu melihat tanda-tanda hubungan yang tidak baik, dan dorong mereka berbicara dengan orang dewasa yang dapat membantu. Dengan memahami diri, menjauhi hubungan yang tidak sehat, dan menunjukkan empati pada teman, kita dapat menciptakan lingkungan remaja yang lebih aman dan positif. Terima kasih, segitu dulu dari saya. Kita kembali lagi ke Steffi dan Zila di studio. Terima kasih kepada Faiz yang telah berbagi tips dengan kita. Teman-teman, dari semua yang kita bahas hari ini, satu hal yang jelas, pacaran di masa sekolah lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Bukan bikin kita fokus, tapi malah bikin kita jadi buyar. Bukan kita bikin maju, tapi malah bikin kita jadi mundur. Kita masih remaja, masih di fase nyusun mimpi. Jangan sampai hubungan yang belum waktunya justru bikin kita kehilangan arah, hilang batas, bahkan kehilangan diri sendiri. Pacaran itu emang kelihatan manis, tapi lebih seringnya cuma manis di awal. Ujungnya ya cuma drama, cemburu, nangis, atau malah jadi pelanggaran di sekolah. Dan semua itu gak sebanding sama harga diri dan masa depan kita. Makanya, bukan cuma hindari pacaran negatif, tapi kalau bisa jangan pacaran dulu, bukan karena kita anti cinta, tapi karena kita sayang sama diri kita sendiri dan masa depan kita. Jadi, stop pacaran, kuatkan tujuan, jadi remaja yang naik kelas. Sekian dari topik kesiangan, sampai jumpa di lain kesiangan.